Puji Tuhan, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, ada sukacita di tempat ini. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita mempersiapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari saya mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Menaikkan pujian sembah syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan. Sebab kami ada hari ini Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu. Semua hanya karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. I am here because
berbuat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya. Biar jadi seturut dengan kehendak-Mu dan kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari lebih kita berikan tepuk tangan saudara-saudara itu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Semangat memuji Tuhan saudara. Lebih keras lagi semangat memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita. Yes. Minyak, siap terima minyak dari Tuhan. Haleluya. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya saudara, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Amin. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan segera. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita, melimpah sukacita dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan, melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Terima saudara. Sekali lagi. Tuhan memberiku kegirangan. Mari lebih semangat lagi puji Tuhan. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Kami bersorak bagimu Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Haleluya. Haleluya. Ku bersorak. Haleluya. Ku bersorak. Haleluya. Kami bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Masih kuat berdiri saudara. Haleluya. Kita tetap semangat memuji Tuhan. Kita akan sebuah pujian lagi bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuasa penuh kemuliaan. Satu
Engkau untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang mari kita bangkit berdiri. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cintamu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setiamu Tuhan.
Jesus, 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 hallelujah, hallelujah, hallelujah. Woo! Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Cintamu tak terbatas, kasih-Mu besar, kasih-Mu mulia. Seluas samudra, cintamu kepada kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tanpamu kami gak bisa apa-apa. Tanpamu kami gak mampu. Tapi bersamamu kami bisa lakukan perkara-perkara yang besar. Dalam masyarakat, Roh Kudus, kami ucap syukur Tuhan. Engkau yang telah hadir, Engkau yang telah bekerja dalam kehidupan kami. Pagi hari ini bekerja dengan dahsyat. Singkapkan rahasiamu yang terbesar. Sembuhkan yang sakit. Berikan jalan keluar bagi mereka yang sedang mencari jalan keluar. Kuatkan kaki yang lemah. Peluk bagi mereka yang butuh pelukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, haleluya. Saya kaget tadi ya. Ternyata ada kekuatan emak-emak di sini tante. Banyak banget. Saya pernah kesaksian di sini bahwa saya ini begini gitu karena doa seorang ibu. Ibu saya tidak pernah, mami saya nggak pernah berhenti berdoa buat saya. Ya. Dia bukannya berdoa buat saya lagi. Dia berdoa buat para preman yang ada di rumah, papa saya, adik saya, gitu. Ya, semua laki-laki, ya, sampai anjingnya semua laki-laki, ya. Kecuali mama saya jadi permaisuri. Sekarang dia ada saingan istri, ya, jadi ada saingan, ya. Tapi yang menarik adalah saya percaya ketika Bapak Ibu tahu nggak ada hal yang luar biasa dari kekuatan emak-emak, kekuatan emak-emak, yaitu ketika mama berkata demikian, ya, jadilah padaku sesuai dengan perkataan. Wah, itu emak yang luar biasa. Namanya siapa? Namanya Maria. Itu emak yang luar biasa. Ya, kekuatan mama. Tapi hari ini kita nggak ngomongin soal mama. Tapi saya terkesan tadi ketika ada ibu-ibu bernyanyi mengatakan bahwa mereka butuh Tuhan. Beberapa minggu yang lalu, 3 minggu lalu tepatnya, saya diminta sama teman saya untuk sharing 1 ayat di mall. Dia bilang dia lagi ada acara event tentang rollerblade. Bapak Ibu tahu rollerblade itu ya, yang main sepatu roda. Zaman saya sepatu roda ya, tapi sekarang rollerblade pakai skateboard. Dia katakan, bro, sharing yuk 1 ayat. Di mana? Di acara kita. Oke. Berapa lama? 5 menit. Itu dia. Sharing firman Tuhan 5 menit. Jadi kita ada di satu mall yang baru di daerah Gading Serpong. Dan ketika dikasih kesempatan, saya sharing selama 5 menit tentang firman Tuhan. Dan saya bersyukur responnya luar biasa. Tapi yang menarik adalah ketika selesai sharing Bapak Ibu. Ada perlombaan di situ. Ada perlombaan yang antara anak usia di bawah U10 itu ya. Mereka main, lalu mereka lomba. 1 kali putaran, 2 kali putaran, lalu ada yang menang, ada yang kalah. Yang paling menarik adalah ketika perlombaan berjalan,
Ini anak sudah di depan, tiba-tiba disusul pada putaran kedua. Lalu dia, orang tua gitu ya, orang tua itu teriak, ayo cepat, cepat, cepat. Lalu kalah anaknya, yang satu menang. Yang paling menarik adalah anak yang kalah ke sebelah kanan, anak yang menang ke sebelah kiri. Anak yang kalah sebelah kanan dia datang dengan lesu gitu, pakai sepatu rodanya, rollerblade-nya. Lalu papanya bilang gini, it's okay, gak apa-apa, nanti berusaha lagi. Gitu. Anak yang satu bicara soal proses terima kekalahan. Yang satu menang, dia teriak, yeah! Lalu papanya bilang, stop, you win, go there, kata dia. Pergi ke sana, salaman sama anak yang kalah. Jadi papanya tuntun anaknya, lalu salaman kepada yang kalah, mereka pelukan. Papanya pelukan, terima kasih. Dan saya melihat luar biasa, yang satu diajarkan bagaimana kehidupan itu ada kekalahan, yang satu diajar bahwa kalau kamu menang, kamu harus menghormati mereka yang kalah. Dan ketika itu terjadi, sesungguhnya orang tua sedang memberikan satu nilai yang besar kepada seorang anak, yaitu mengeluarkan hal yang terbaik dalam kehidupan mereka. Hal yang gak bicara soal akademis saja, tetapi hal yang terdalam. Sebabnya pagi hari ini kita akan berbicara soal tema khotbah saya, terbaik dalam kita. Kita buka ayatnya sama-sama dalam Imamat, bisa silakan. Imamat 6 ayat 12 sampai 13, slide berikutnya. Oke. Imamat 6 ayat 12 sampai 13 kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu itu. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api itu tetap menyala di atas mezbah. Jangan dibiarkan padam. Kita akan bicara soal korban hari ini. Kenapa? Karena korbanlah yang membuat api itu tetap menyala. Seperti saya katakan tadi bahwa, next berikut. Bahwa sesungguhnya bicara soal korban, bicara soal proses. Proses membuat Anda dan saya mengeluarkan yang terbaik. Dua anak tadi mendapat proses. Yang pertama proses tentang kekalahan. Yang kedua proses tentang sportivitas. Bagaimana anak ini saya ketika ada orang tua gitu ya, orang tua kemarin bawa anaknya, bawa rollerblade-nya gitu. Lalu mereka support, datang jauh-jauh, lalu dikasih tahu bagaimana caranya berkomunitas. Dan saya sharing tentang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Lalu bagaimana para komunitas diajarkan tentang hidup saling menghormati dengan yang lain. Dan itu membuat saya berpikir bahwa ternyata orang tua di bumi ini tahu bagaimana supaya setiap anaknya mengeluarkan hal yang terbaik. Mengeluarkan hal yang terbaik bukan bicara soal hal yang mudah, tetapi bicara soal proses. Berikutnya bagaimana cara Allah mengeluarkan yang terbaik dalam hidup kita. Seperti orang tua, bagaimana cara orang tua mengeluarkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Next berikutnya. Yang pertama adalah menjadi korban yang tidak bercela. Imamat 1 ayat yang ketiga. Dikatakan bahwa jikalau persembahan merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ayat 10 dikatakan juga kambing domba yang tidak bercela. Tidak bercela itu menarik Bapak Ibu. Tidak bercela itu bicara soal completeness. Bicara soal tidak boleh ada satu titik. Gak boleh ada satu titik ketika kambing domba itu dipersembahkan, semuanya harus sempurna. Dan ini yang menjadi tantangan kita. Bagaimana hidup kita menjadi korban yang tidak bercela. Gak gampang memang. Tapi ini jadi tantangan hari-hari ini. Tadi pagi saya mengalami encounter with God gitu. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. It's so awesome itu, keren banget. Anjing saya gonggong pagi-pagi jam 2 pagi. Lalu saya terbangun.
Bangun, saya keluarkan anjing saya dulu, terus saya tadinya mau tidur lagi gitu ya. Ketika tidur lagi saya bilang, aduh kayaknya ada sesuatu kalau sudah dibangunkan jam 2 pagi. Jadi saya duduk di meja dekat kursi makan, lalu saya berdoa. Dan ternyata tidak ada doa yang keluar. Yang keluar erangan dalam hati saya. You know, saya nangis jadi-jadinya tadi pagi. Nggak tahu mengapa saya berbahasa roh, saya mengerang. Akhirnya muka saya jadi 1111. Keluar dari sini, keluar dari hidung gitu, semuanya keluar gitu. Ya, sudah ada pilek gitu. Waduh, keluar semuanya. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi I'm feeling great. Saya rasakan damai yang luar biasa. Karena beberapa bulan ini saya mengalami satu proses yang nggak enak. Jadi ketika ayat ini datang, ketika saya diminta Pak Gembala untuk sharing, lalu saya berkata, Tuhan, ini sharingnya nggak enak. Kenapa saya sedang melaluinya? Menjadi korban. Saya nangis jadi-jadinya. Saya menangis jadi, saya nggak tahu sampai tadi pun saya nggak ngerti apa yang saya doain. Saya cuma berbahasa roh, saya cuma mengerang, saya cuma nangis. Selesai sesegukan, I feel. Lalu anjing saya korek-korek di kaki saya gitu kan ya, liatin saya gitu. Saya bilang udahlah tenang saja gitu ya. Daddy lagi doa gitu. Ya. Dan nggak kerasa gitu ya. Nggak kerasa. Nah yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita menjadi korban yang tidak bercela. Next berikutnya. Hal yang sederhana. Kesukaannya adalah firman. Mazmur 1 ayat 2. Ketika kita mau jadi korban yang tidak bercela, kita harus suka akan firman Tuhan. Bapak Ibu, Bapak bisa bayangkan kalau seorang gembala, korban deh ya, mempersiapkan kambing dombanya. Itu kan gak main-main ya, apalagi dibeli sama presiden kan. Berapa ton gitu. Dikasih apa? Dikasih asupan. Asupan yang terbaik. Daging sapinya gitu, kalau yang di Jepang mahalnya minta ampun. Kenapa? Dikasih asupan yang terbaik. Dijaga yang terbaik. Sama. Ketika bicara soal untuk menjadi korban yang tidak bercela, komplit, yang paling menarik adalah kalau kita manusia, kesukaan kita bukan dengerin yang lain. Kesukaan kita adalah dengar firman Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata merenungkan kan memama biak. Habis dia makan, dia lepehin lagi, dia makan lagi, direnungkan. Ya, renungkan. Direnungkan. Satu ayat itu bisa nge-pop up ketika kita punya masalah. Ketika Bapak Ibu datang ke gereja, dengar firman Tuhan, dengar lagu-lagu yang isinya firman Tuhan, lalu Bapak Ibu dapat satu ayat dari firman Tuhan. Dan ketika ayat itu jadi rema dalam kehidupanmu, ketika engkau punya masalah, ayat itu keluar. Kenapa? Karena engkau merenungkannya. Merenungkannya gak main-main, merenungkannya siang dan malam. Menjadi korban yang tidak bercela, menjadi korban yang gemuk, yang siap dikorbankan, yaitu pribadi-pribadi yang hidupnya harus ada firman Tuhan. Kenapa? Karena Anda dan saya akan mengalami proses. Prosesnya apa? Prosesnya adalah api. Untuk apa? Untuk mengharumkan, untuk menghormati Tuhan. Korban itu mengharumkan Tuhan. Hidup kita ketika kita mengikuti proses yang dari Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita diproses, kita mengeluarkan bebauan yang harum yang dinikmati Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu bahkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menghidupi Bapak Ibu, dan Bapak Ibu akan hidup dalam firman Tuhan. Dan ketika engkau dan saya ada masalah, firman Tuhan itu yang menguatkan kita. Yang percaya katakan amin. Kemarin saya datang konsernya kakak gitu ya. Istri saya ketika dengar kesaksian tentang tante, saya korek, kenapa lu?
bagian mewek katanya gitu ya. Bagian bawang gitu, bagian bawang. Tapi belajar dari proses. Setiap orang yang mengalami proses akan kuat kalau firman Tuhannya hidup dalam kita. Ya, benar kan? Pak, Bu, orang lain itu bisa kasih kita kekuatan sementara. Orang lain itu bisa kasih kita kesenangan sementara, euforia. Tapi yang kasih kekuatan yang kekal hanya Tuhan sendiri. Dan kekuatan itu sometimes gak nampak. Tapi kekuatan firman Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita dan menguatkan dasar kita supaya kita tetap berdiri meskipun keadaan itu sukar. Meskipun engkau nangis 1111, meskipun engkau mewek sekuat-kuatnya, meskipun dunia seakan gelap gulita, tapi kalau orang lain yang kasih kamu kekuatan, orang lain itu ada batasnya. Tenang, kamu kuat. Seberapa dia kuat? Tapi ketika firman Tuhan hidup dalammu, dia bukan cuma pegang tanganmu, tapi dia pegang dari dalam. Dan itulah yang membuat korban itu menjadi bebauan yang harum. Dan kita sedang menghormati Allah. Next, berikutnya. Menjadi korban yang tidak bercela berarti tinggal di dalam, ada relasi. Yohanes 5 ayat yang ke-56 dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ada hubungan. Hubungan apa? Hubungan ketika engkau dan saya tinggal di dalam Tuhan, kita merasa tenang. Ketika anak itu mengalami kekalahan, dia tenang. Karena bapaknya selalu topang dia. Ketika anak itu mengalami kehidupan yang sulit, dia tetap tenang. Karena bapaknya selalu ada sama dia. Tadi saya baru di situ datang, lalu saya dapat satu pengertian baru. Tadi saya ngomong sama gembala, dia bilang, anak lu tadi gue cariin bapaknya, dia bilang, bingung di mana bapaknya. Kadang-kadang manusia begitu. Kadang-kadang manusia nggak tahu siapa bapaknya, tapi bapak selalu tahu siapa anaknya. Benar kan ya? Kita lupa sama bapak kita sometimes. Ketika engkau bersuka cita, kau datang ke orang lain. Tapi ketika engkau sedang punya masalah, kau datang kepada bapak. Tapi bapak, mau lu sukacita, mau lu punya penderitaan, mau kamu kabur sejauh manapun, dia tetap kenal anaknya. Kenapa? Karena anak itu lahir dari dia. Ketika engkau dan saya tinggal di dalam, ada hubungan antara Allah dengan kita, Bapa dengan anak. Kita dapat dari bagian dari Bapa sendiri. Dia nggak akan lupain kita. Ketika kita berkenan kepada dia, ketika ada hubungan, ketika kita mengalami proses, Allah senang. Even to like this. Bapak Ibu, meskipun dari dalam perjanjian lama, korban itu harus yang luar biasa. Tetapi yang paling menarik adalah ketika kita masuk mengenal Yesus, ada hal yang dahsyat yang mengubah cara berpikir kita tentang korban. Next, berikutnya. Menjadi korban yang tidak bercela hanya mampu bersama Yesus. Sehebat-hebatnya kita berusaha untuk sempurna, nggak bisa. Semampu-mampunya kita untuk menjadi yang terbaik, nggak bisa. Sehebat-hebatnya kita untuk mengeluarkan the best of us, nggak bisa. Karena manusia punya limit. Manusia punya batasan dan batasan itu tidak bisa akan lewati batasan tanpa pribadi yang tak terbatas tolong kita.
Yohanes 19 ayat kelima dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mengalami proses, ya. Saya percaya ketika ada satu ibu tadi kesaksian, semua pasti mengaku-ngaku, semua kan kita ya, oh ya, mengalami proses. Siapa di sini orang Kristen yang nggak mengalami proses? Nggak ada. Semuanya mengalami proses. Bahkan dari kita sampai ke sini pun kita sedang mengalami proses. Proses itulah api yang sedang membakar hidup kita untuk mengeluarkan harum yang terbaik. Tapi nggak kuat kita tanpa Yesus. Berapa bulan ini ketika dapat ayat ini, saya lebih banyak berdoa. Ketika proses ada dalam kehidupan saya sedang tanya, Tuhan apa yang sedang Engkau ingin keluarkan dalam kehidupan saya. Ketika Bapak Ibu punya anak, saya punya anak didik, kemarin dia lomba speech gitu ya, lomba speech belajar sama pendeta, cocok sudah. Lombanya di sekolah Kristen, sudah. Ya, saya cuma lihat, sekolah Kristen ada ibadah, oke. Ya, kita kasih ayatnya satu-satu ayat gitu ya. Supaya dia tahu, ya orang Kristen yang speech. Tugas saya adalah untuk melihat kemampuan setiap anak didik saya. Tugas saya lihat, kamu punyanya apa, kamu punya apa, kamu punya apa. Lalu saya nggak bisa ngasih yang biasa-biasa. Saya harus kasih satu tantangan supaya dia berkembang. Pak Bu, gereja Tuhan sama. Bapak Ibu di tempat sini itu mempunyai hal yang luar biasa. Kita semua mempunyai hal yang terpendam yang hanya Tuhan yang tahu. Biasanya para pemimpinlah yang diberi kasih karunia untuk melihat orang ini punya apa, orang ini punya apa, orang ini punya apa. Fungsinya apa? Fungsinya agar seluruh tubuh Kristus bekerja sempurna. Saya kemarin diperintahkan sama pemimpin saya, Steve, tolong lihat apa aja kemampuan-kemampuan dari setiap jemaat yang kita punya. Apa sih kemampuan-kemampuannya? Supaya apa? Supaya bisa tahu nih, kita bisa maksimalkan apa untuk kerajaan Allah. Karena seringkali orang percaya cuma mikirnya sorga. Benar. Tapi Tuhan mau hidup kita jadi pribadi yang berkualitas di bumi. Bukan cuma sekedar, oke gampang lah, gak ada masalah. Yang penting gue mau surga, enggak gitu. Orang percaya itu harus maksimal di bumi. Dan bagaimana dia bisa maksimal? Kalau dia tidak ngerti apa-apa. Roh Kudus luar biasa. Dalam proses pembakaran itu membuat kita jadi mengenal siapa diri kita. Oh, bukan cuma siapa diri kita, siapa Allah yang ada di dalam kita. Kan kalau peperangan rohani gitu ya. Tante orang peperangan rohani itu selalu ngomongnya begini, kita itu gak pernah lawan daging yang ada manusianya, tapi roh yang ada di belakangnya. Itu. Karena kita kan manusia roh. Jadi kita itu melawan bukan daging kita lawan rohnya. Dan kita harus kuatkan roh yang ada di dalam kita. Roh yang ada dalam kita cuma tahu, cuma ngerti dari yang memberi, yaitu Yesus sendiri. Sehingga kita roh Allah itu hidup dalam kita, maka kita bisa mengeluarkan yang terbaik. Dan Bapak Ibu tahu, ketika engkau dan saya mengeluarkan yang terbaik, itu hormati Tuhan. Setuju ya? Bapak Ibu bisa tulis di handphone gitu, mulai di chat, kayak saya punya apa ya kehidupan saya ini.
Apakah saya punya jaringan yang kuat? Apakah saya itu cerewet? Bapak Ibu, cerewet itu sometimes itu kelebihan kita, gitu ya. Kadang-kadang kita butuh orang-orang cerewet. Tapi ada orang yang pendengar, ada di sini yang kerjaannya nerima sampah orang. Ah, jangan lihat. Yang kerjanya terima sampah orang. Duduk, gue mau cerita. Gue masalahnya ini. Kerjaannya cuma terima sampah orang. Tapi itu berkatnya dia. Tapi ada orang yang suka didik orang lain, tegur orang lain. Nah biasanya mereka ini bisa tahu siapa mereka ketika mereka mengalami pembakaran dalam kehidupan mereka. Ketika engkau dan saya ada di tengah-tengah komunitas orang percaya di gereja, suka atau nggak suka, komunitas inilah yang membuat hidup kita jadi berdampak. Amin. Anda dan saya tuh berdampak sama orang lain. Percaya atau nggak percaya, dampaknya pasti ada. Cuma sometimes nggak kelihatan dampaknya. Kita merasa kita lakukan hal yang sepele, tapi dampaknya besar. Bapak Ibu pernah ada handphone gitu ya, ngelihat di Instagram, ngelihat chat orang, gitu ya. Lalu tiba-tiba tergerak nanya kabarnya. Apa kabarmu? Gak pernah nanya, tiba-tiba nanya. Tapi itu dampak sama orang. Itu orang yang mengalami proses tahu bahwa saya ini sedang berdampak. Orang yang diproses juga tahu bahwa saya ini juga sedang berdampak. Yang berikut, Anda dan saya tidak mampu sempurna tanpa Yesus yang menyempurnakan. Kemarin ketika saya coba merenungkan firman Tuhan ini, jujur saya coba cari ayat yang bisa mendukung bahwa manusia itu mampu untuk sempurna. Kayaknya enggak gitu deh ceritanya. Semakin saya berusaha, semakin saya tahu, nggak bisa. Ketika masuk perjanjian lama, ketika ada perjanjian lama, korbannya harus sempurna. Tapi ketika masuk perjanjian baru, hanya ada satu korban yang sempurna, yaitu Yesus sendiri. Sehingga ketika engkau menjadi korban yang sempurna, engkau harus tinggal dalam Yesus. Sehingga engkau bisa disempurnakan di dalam Dia. Karena ketika kita berusaha untuk jadi yang terbaik, kita nggak bisa, kita nggak kuat. Yesuslah yang menyempurnakan bagian kecil dalam kehidupan kita. Sehingga Anda dan saya bisa berjalan dengan kepala tegak bukan karena Anda dan saya mampu melakukan. Tetapi karena Allah semesta alam yang mampu melakukan dan Dia hidup dalam kita. Engkau dan saya bisa berdoa puasa 40 hari 40 malam. Engkau bisa membangkitkan orang mati if you can do that. Tapi bukan hanya kuat gagah kita. Kenapa? Tapi karena Allah hidup dalam kita. Saya ketika nangis tadi pagi, saya cuma satu kata, Tuhan gua kangen sama lu, I miss you so much. Sehingga gak ada kata-kata keluar selain tangisan. Karena saya tahu, sekuat-kuatnya kita berjalan, sehebat-hebatnya kita berjalan, kita punya batasan menjadi pribadi sempurna. Saya punya pengalaman yang unik kalau ngomong kelapa gading diproses gitu. Kalau ke Giring-Giring itu kan ada jalan Vespa gitu ya. Menurut Bapak Ibu dari Vespa waktu itu saya tinggal di Giring-Giring. Jadi kalau jalan malam pulang dari ibadah, saya suka jalan kaki. Yang paling menarik adalah dalam satu kondisi saya mengalami masalah yang berat. Jadi ketika saya jalan kaki, saya itu depresi.
Saya diem kayak orang apa? Saya kayak orang bodoh gitu ya. Nah kalau di Vespa itu kan ada kuburan ya, nggak tahu masih ada nggak sih? Gitu ya. Saya ngeliatin kuburan gitu kan ya, udah malam-malam. Saya itu sedang tertekan. Lalu ketika dalam tertekan saya tanya, Tuhan, kenapa Tuhan nggak tolong saya? Jadi ketika dalam jalan tertekan, saya bilang, Tuhan kenapa Tuhan nggak tolong saya? So dalam perjalanan di Vespa itu sampai ke Giring-Giring, saya tuh dapat satu penglihatan gitu ya. Yaitu ada apa? Ada seseorang pria dan seorang anak muda sedang berjalan. Saya tahu kisah ini gitu. Apalagi di dalam penglihatan saya itu ketika saya jalan kaki itu kayak di pantai. Bapak Ibu tahu jejak kaki? Ya, permukaan jejak kaki ketika engkau lagi jalan nyantai-nyantai ada dua pasang jejak kaki. Tapi ketika masuk jalan berbatu-batu, tiba-tiba anak muda ini nanya, Tuhan kenapa engkau tinggalkan aku? Cuma ada sepasang jejak kaki. Lalu Tuhan bilang, bukan kamu yang jalan di jalan batu-batu, tapi aku sedang gendong kamu. Nah ketika sedang punya masalah itu pikiran saya, oh ini saya tahu nih perumpamaannya. Namanya pendeta gitu ya, tahulah nih jalan ceritanya. Tapi saya bilang gini, Tuhan ini udah masuk jalan batu-batu, kenapa engkau gak gendong saya gitu ya. Kenapa kamu gak gendong saya? Karena saya tahu yang di belakang itu Kristus itu, kelihatan saya rambutnya gondrong, udah jelas siapa dia lah ya. Lalu dia peluk saya begini. Terus saya tanya, kenapa you gak gendong saya? Saya protes. Kenapa? Karena apa yang saya lihat tidak sesuai dengan apa yang diceritakan. Kalau pendeta khotbah. Kan itu ilustrasi yang selalu dikasih. Kenapa enggak gitu ceritanya Tuhan? Terus Tuhan bilang, kamu sudah besar, bukan anak kecil. Kalau anak kecil saya gendong, kalau besar saya tuntun. Oh oke. Jadi saya enggak jadi nangis. Kenapa? Takut. Dikira cengeng. Kenapa? Karena sudah besar. Jadi kalau Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya masalah, punya tantangan besar, kalau Bapak Ibu berjalan dan seakan-akan kayaknya Tuhan gak gendong, it's okay. Anda sudah dewasa. Anda hanya perlu, ayo bro, kuat. Yuk jalan terus yuk, yuk kuat. Kenapa? Karena levelnya berbeda. Yang percaya katakan amin. Ngerti sampai sini Bapak Ibu? Ngerti ya? Ngerti? Dan itu hal yang berharga. Dan jujur, sejak saat itu ketika saya mengalami tantangan masalah, saya tahu posisi saya. Kalau doa kita nggak dijawab, oh ya udahlah, nggak usah kelojotan karena kecil, ya udahlah, Tuhan punya rencana. Kalau ketika engkau punya masalah, kayaknya masalah yang nggak selesai, ada masalah lagi, it's okay lah, Tuhan pasti punya rencana. Jika engkau disakiti orang, sakitnya belum sembuh, disakiti lagi, it's okay lah. Karena Tuhan punya rencana. Kenapa? Karena kekristenan, sekali lagi, saya pernah sharing di sini, kekristenan bicara soal kedewasaan. Karena di akhir nanti ada namanya mempelai pria dan wanita. Mempelai wanita bukan mempelai anak-anak. Dan saya bersyukur atas hal itu. Ketika saya punya masalah, Yesus gak gendong saya. Kenapa? Berat mungkin ya. Yesus gak gendong saya. Dia cuma pegang ke saya dan katakan, it's okay. Ketika saya lihat saya digituin, saya bilang, oh ya udah, gak usah nangis panjang-panjang. Nangis tetap, udah gak usah panjang-panjang. Supaya apa? Supaya saya ngerti, oh ternyata saya sekarang sudah masuki pribadi yang berbeda. Bukan pribadi yang biasa-biasa lagi, tapi pribadi yang dewasa. Next, berikutnya. Mengeluarkan yang terbaik dalam hidup kita terjadi ketika Anda dan saya masuk dalam proses pemurnian di dalam Tuhan. Ayub 23 yang ke-10. Wah ini Ayub. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku timbul seperti emas. Jadi engkau dan saya ketika diuji, pastikan hidupku muncul seperti emas. Ayub tahu kualitas dia. Sometimes kita harus tahu juga posisi kita.
Ketika engkau diproses, oh iya, ntar dikit lagi keluar mas. Ketika engkau dapat tekanan, dikit lagi saya keluar mas. Ketika engkau tahu bahwa apinya terlalu besar, it's okay. Tadi kesaksian bilang gitu kan, engkau tidak dia tidak membiarkan dirimu tergeletak. Sebab tangan Tuhan dengan tangan kekuatan kanannya memegang kita. Dia nggak bakal buat kita tergeletak, tapi membuat yang terbaik dalam hidup kita keluar. Dan ketika yang terbaik dalam kehidupan kita keluar, yang kelihatan apa? Yang kelihatan hal yang mulia. Dan yang paling menarik adalah ketika engkau dan saya berhasil melewati tantangan itu, berhasil melewati proses itu, orang lain bisa lihat dia itu bisa kuat bukan karena dia kuat. Dia itu bisa bukan karena dia bisa. Kenapa? Karena dia orang Kristen. Kok orang lain gak bisa? Gak bisa. Kenapa? Karena orang Kristen punya Tuhan yang mati buat dia. Dia itu bisa kenapa? Karena hidupnya ada dalam Yesus. Engkau dan saya ketika engkau lewati proses dan engkau menang. Dengar hal ini. Bukan namamu yang dimuliakan. Nama Tuhan yang dimuliakan. Dan itulah bau-bauan yang harum. Korban bakaran itu. Korban keselamatan itu. Dan dengan seperti itu kita sedang menghormati Allah kita. Hidup kita jadi emas murni. Hidup kita jadi maksimal. Kita lewati proses yang berat. Kita dapat tekanan yang berat. Dan kita bisa lewati. Dan kita bisa memuliakan Tuhan. Itu jadi dupa yang harum. Bapak Ibu kan tahu. Ketika Ayub digituin. Apa hasilnya? Dia memuliakan Allah. Di pasal yang terakhir. Dia akui, ya Tuhan gue luar biasa. Tuhan kita keren. Tidak ada masalah yang paling berat. Selain masalah Ayub. Saya kemarin merasa dirugikan. Saya sampai protes sama Tuhan. Tuhan, saya dirugikan sekian ratus, baru 1000. Aduh, saya mau kesel, gak jadi kesel. Mau marah, ya marah juga. Tiba-tiba ada orang datang, bro, lu baru sekian ratus ribu, yang satu udah jutaan. Oh ya udah, ya saya merasa hidup saya paling susah. Ternyata ada orang lain lebih susah daripada saya. Setelah dengar itu saya bilang, Tuhan ampuni saya. Ternyata saya pikir hidup saya itu dapat tantangan lebih berat. Ternyata orang lain lebih berat. Dan ketika itu terjadi, saya sedang mengalami satu proses. Yaitu proses di mana ketika saya keluar dari masalah. Bahkan ketika hidup saya masih adalah masalah. Bagaimana hidup saya tetap memuliakan Tuhan. Amin. Mau ya Bapak Ibu? Mau ya? Siap diproses? Wah, saya kira ragu-ragu nanya ya. Kalau itu enak ngomongnya, siap dikorbankan? Itu ya. Dulu waktu saya nanya bilang, aduh, ada nanya, aduh dikorbankan kata dia. Siap, kita kan begitu ya. Ya, siap dikorbankan. Kenapa? Karena kalau bahasa kasar gitu kan, kata firman Tuhan, korban keselamatan itu lemaknya itu ngebakar, tinggal dagingnya gitu ya. Ya kadang-kadang lemak kita harus dibakar gitu ya. Tinggal ototnya, ya tinggal ototnya. Kenapa? Supaya yang terbaik dalam kehidupan kita keluar. Kita bangkit berdiri yuk, kita mau berdoa, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus tuh. Lagu ini beberapa kali pop up di kepala saya. Ketika ada komunitas, tiba-tiba dia bilang begini, aku lagi di titik terendah. Gua tahu tuh lagunya, di titik terendah. Sometimes titik terendah membuat kita mengagumi Allah.
Kalau engkau sudah tergeletak, kelihatannya ke atas Bapak Ibu. Kalau engkau sedang terungkup, kelihatan kamu sedang menyembah. Posisi apapun kamu tergeletak, tertelungkup, itu membuktikan Allah sedang berkuasa dalam kehidupan. Lo mau posisi apa? Mau posisi miring kek? Mau posisi tengkurap kek? Itu artinya di titik itu pun Allah sedang berkuasa dalam kehidupanmu. Yesus Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada Di setiap proses hidupku, di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah Akan hidupku, ku kagumi, amin, caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Katakan, di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah Akan hidupku, tak terbatas. kuasamu. Yes God, tak terduga caramu, amin. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap musik hidupku. Engkau ada di setiap titik terendah kami Tuhan. Kagumi Kagumi caramu mencintaiku. kau ada Yes. di cerita proses hidupku. Di setiap proses adamu Tuhan. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi, ku kagumi, oh, caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik Terendahku kau hadir untuk mengangkat. pegang kami Tuhan. Kau tak menyerah akan hidupku. Yes, tak terbatas kuasamu, amin. Tak terduga
hidupku tak terbatas, tak terbatas. Kasih-Mu tak terduga. Kau yang ku percaya bisa musim hidupku. Mau ya pagi hari ini ketika engkau angkat ref ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan katakan, Tuhan, Kau Allah yang tak terbatas, aku yang terbatas. Pegang tanganku erat-erat Tuhan, supaya tanganmu yang kuat itu mengangkat kami lebih tinggi, sehingga hidup kami yang sia-sia ini menjadi sempurna seperti Engkau sempurna. Kia adalah pasyaka dalam Kia adalah masya. Kia adalah layana masya. Kia adalah layana masya. Kia adalah layana. Kau yang bisa. Yes God. Kita dalam masyarakat dalam. Engkau yang bisa berbahasa bersama-sama. Keluarkan isi hatimu pagi hari ini. Kita layan dalam masyarakat. Dia Allah yang tak terbatas. Beberapa menit ini berikan waktu bagi Allah untuk mengeluarkan yang terbaik dalam kehidupanmu. Kita dalam masyarakat. Oh, tak terbatas. Tak terduga. Kita layakan dalam masyarakat. Kau yang hidupku tak terbatas, tak terbatas, tak terbatas. Kau Tuhan tak terduga jalan Jesus. Kau yang lebih lagi. Allah yang tak terbatas bekerja, Allah yang tak terbatas bekerja. Proses emas dalam apa Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Oh, ya adalah ya nama mama shadadadadada. Jesus, 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 Jesus. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Tangan kuatmu pegang kami. Oh, oh Jesus. Pagi hari ini Abah, setiap kami yang masih dalam proses,
Setiap kami yang akan menghadapi proses, kami tidak perlu khawatir dan kami tidak perlu gentar. Karena bukan kuat gagah kami bisa melampaui itu semua. Tapi karena Allah semesta alam, Allah yang berkuasa hidup di dalam kami. Sehingga ketika kami berhasil melewati laut itu, dengan tangan terangkat kami memuliakan Engkau. Dan kami mau katakan, how great thou art. Dahsyat Engkau, dahsyat Engkau. Dan kami percaya Tuhan, meskipun hari-hari ini kami ada dalam proses menjadi pribadi yang emas jadi emas murni. Ketika kami hari-hari ini sedang dibentuk Tuhan untuk mengeluarkan yang terbaik dalam kehidupan kami, kami mau angkat tangan kanan kami dan berkata, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, dahsyat Engkau Allah, dahsyat Engkau Allah, dahsyat Engkau Allah, dahsyat Engkau Allah. How great, how great is our God, is our God. Sing with me, how great is our God. And all, kami yang ada dalam proses, kami yang diproses, kami mau katakan, Engkau Allah yang dahsyat. How great is our God. Sing with me, sing with me. How great is our God. And all we see, how great is our God. Your name above all name, Jesus. Sing, you are name above all name. You are worthy, yes God. And how great, oh how great, name above all name, name above all name, Jesus' name. Oh hallelujah, you are Jesus. How great is our God. Katakan, how great is our God. Shekedanamo. Pujian syukur hanya bagi Allah semesta alam. Pujian syukur hanya bagi Allah semesta alam. Is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great, and all we see, how great you are. And all we see, how great is our God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan Tuhan. Kami percaya firman-Mu bertumbuh di dalam setiap hati kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara.